Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Rismai Sita Lestari, Guru SDIT Ibnu Sina Jatisrono. Pada hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sebagai berikut. 1. Kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. 2. Kita akan belajar tentang menentukan nilai tempat bilangan. 3. Kita akan belajar tentang pola irama sederhana. Sebelum kita lanjutkan, mari kita cek terlebih dahulu. Masih ingatkah kamu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Seharusnya kalian masih ingat ya, karena di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah mengupas tuntas ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, kemarin ciri-ciri makhluk hidup ada berapa ya? Ya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari ada 6. Mari bersama-sama kita sebutkan ke-6 ciri-ciri tersebut. Yang pertama apa? Bergerak ya. Kedua, bernapas. 3, berkembang biak. 4, membutuhkan makan. 5, tumbuh dan berkembang. Dan ciri-ciri yang keenam atau yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Keenam ciri-ciri makhluk hidup ini harus kalian pahami dengan baik-baik ya, dan jangan sampai lupa. Ya, kegiatan selanjutnya ayo mengamati. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di gambar ini ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Kalian disuruh menyebutkan ciri-ciri tersebut, kemudian menunjukkan kegiatan pada gambar yang membuktikan ciri-ciri makhluk hidup. Apa kalian sudah menemukan atau belum ke-6 ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar? Kita mulai dari ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ya. Kira-kira apa yang kalian dapatkan ini dari gambar ini? Apa? Iya, tumbuhan memerlukan air dan kegiatan pada gambar dibuktikan dengan adanya ibu menyiram tanaman. Kemudian ciri-ciri yang kedua, apa kira-kira dari sini? Kita pindah ke gambar ini. Apa? Iya, betul sekali. Ayam memerlukan makan. Kemudian kegiatan pada gambar yang menunjukkan ciri-ciri tersebut adalah ayah dan Siti sedang memberi makan ayam. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa ini menunjukkan ciri-ciri apa? Ya, betul sekali. Ayam berkembang biak. Kegiatan pada gambar dibuktikan dengan gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada induk ayam serta anaknya. Ini di gambar jerami itu kan ada telur ayam, kemudian ada induk ayam dan ada anak ayam. Kemudian ciri-ciri yang keempat. Apa kira-kira? Ya, kita cek ya. Ciri-ciri yang keempat, manusia berkembang biak. Kegiatan pada gambar dibuktikan dengan adanya keluarga Siti yang terdiri dari ayah, ibu, dan Siti. Kemudian, dua ciri-ciri makhluk hidup yang belum ditampilkan di tabel. Apa kira-kira? Nih, coba kalian perhatikan gambar yang sini. Apa? Ya, hewan memerlukan air. Kegiatan pada gambar dibuktikan dengan ini. Di samping kandang ayam ada ember kecil tempat minum ayam. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yang ada pada gambar adalah hewan bergerak. Kegiatan pada gambar dibuktikan dengan ayam yang menuju makanannya ini. Jadi kan pada saat diberi makan oleh ayah dan Siti, ayamnya kemudian langsung berjalan menuju makanan yang diberikan oleh ayah dan Siti. Begitu ya, paham? Jadi nanti kalau ada gambar lagi seperti ini, kemudian kalian disuruh menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan kegiatan pada gambar, kalian pasti bisa kan? Iya, harusnya bisa. Kemudian, coba kalian amati gambar berikut.
Di sini ada keluarga Siti yang sedang makan bersama, kemudian di sini ada ayam yang juga sedang makan. Pertanyaannya, apakah persamaan kedua gambar tersebut? Apa kira-kira persamaannya? Dari sini coba. Ini apa? Iya, kedua gambar ini sama-sama menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau gambar yang sebelah sini apa? Menunjukkan apa? Iya, betul. Mari kita cek. Gambar ini menunjukkan perkembangbiakan ayam mulai dari telur menjadi anak ayam hingga menjadi ayam dewasa. Ini telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Sedangkan gambar sebelah sini menunjukkan bahwa keluarga Siti membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk hidup lain ini. Di sini kan ada telur dadar, kemudian ada ayam goreng, kemudian ada sayur mayur dan ada nasi. Ini gambar yang ini kan berarti berasal dari hewan, sedangkan sayur mayur dan nasi berasal dari tumbuhan. Itu maksudnya makanan bisa berasal dari makhluk lain. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Keluarga Siti sedang makan dengan lauk telur dan ayam. Diingat-ingat ya. Baik, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Coba kalian amati ya. Ini tadi kan salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ini ada gambar seperti ini. Ada ayam betina, telur, telur menetas, kemudian menjadi anak ayam. Dari gambar ini, informasi apa yang akan kita peroleh? Coba kalian pikirkan dulu ya. Sudah ketemu jawabannya? Kalau sudah, mari kita cek bersama-sama jawaban yang benar. Jadi ternyata dari gambar ini kita peroleh informasi bahwa ayam berasal dari telur ayam yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina akan menghasilkan telur kembali ya. Jadi informasi yang kita peroleh seperti itu. Paham kan sampai sini? Ya, kita lanjutkan ya. Ini di sini mari bernyanyi. Ini ada lagu Anak Ayam ciptaan NN. NN itu artinya penciptanya tidak diketahui. Lagu ini pasti kalian sudah tidak asing lagi dan kalian pasti juga sudah hafal. Untuk menambah semangat kita belajar pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Anak Ayam. 1, 2, 3. Bagaimana? Kalian sudah semangat kan? Siap melanjutkan pembelajaran pada hari ini? Pasti siap, karena sudah bernyanyi bersama, sudah semangat, semangatnya sudah membara. Kita lanjutkan ya. Ini. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi ini? Jadi kalian nanti disuruh menentukan pola irama pada bait pertama lagu Anak Ayam. Kalian pasti ingat simbol bunyi pendek itu disimbolkan dengan tanda apa? Ayo. Persegi apa persegi panjang?
Iya, pintar. Tanda persegi digunakan untuk menyimbolkan bunyi pendek. Berarti bunyi panjang disimbolkan dengan iya. Tanda persegi panjang merah seperti ini digunakan untuk menyimbolkan bunyi panjang. Kemudian mari kita cek baris pertama lagu anak ayam itu polanya seperti apa ya? Nih, perhatikan baik-baik. Ternyata pola baris pertama lagu anak ayam adalah bunyi pendek, 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 dan yang terakhir adalah bunyi panjang. Kemudian bagaimana dengan baris kedua? Ternyata baris kedua mempunyai pola seperti ini. Ini tanda persegi ini di awal-awal ini berarti mempunyai pola bunyi pendek. Kemudian yang terakhir ini mempunyai pola bunyi panjang, ya. Kemudian bagaimana dengan baris ketiga? Kita cek ya. Ternyata baris ketiga pun sama. Di awal-awal dia mempunyai pola bunyi pendek. Ini yang persegi ini mempunyai bunyi pendek. Kemudian yang terakhir ini ada tanda persegi panjang. Berarti dia mempunyai bunyi panjang. Kemudian baris keempat, coba kita cek. Pola baris keempat adalah ini sama. Di awal-awal mempunyai pola bunyi pendek dan di akhir ini yang kata tag dia mempunyai pola bunyi panjang disimbolkan dengan persegi panjang ini ya. Jadi nanti kalau kalian disuruh menentukan pola irama bait kedua atau ketiga atau bahkan keempat lagu anak ayam, kalian bisa kan? Iya, pasti bisa. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Coba diperhatikan dulu ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Kemudian berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan A menghasilkan jumlah telur per bulan sebanyak 3.000 butir telur. Peternakan B menghasilkan jumlah telur per bulan sebanyak 1.500 butir telur. Peternakan C menghasilkan jumlah telur per bulan sebanyak 3.500 butir telur. Peternakan D menghasilkan telur per bulan sebanyak 2.000 butir telur. Dan peternakan E menghasilkan jumlah telur per bulan sebanyak 2.500 butir telur. Kemudian di sini ada pertanyaan, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Berarti kalian di sini mencari bilangan yang paling besar, yang mana? Ya, ini yang paling besar kan 3.500. Berarti jawabannya yang paling banyak menghasilkan telur per bulan adalah peternakan. Iya, peternakan C. Kemudian soal berikutnya, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Berarti dicari bilangan yang paling kecil. Berapa? Iya, 1.500 yang paling kecil bilangan di sini. Berarti peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur adalah peternakan. Iya, peternakan B. Seperti itu ya. Pasti kalian sudah paham? Kalau paham, kita pindah ke slide berikutnya. Di sini pasangkan nama dan lambang bilangan berikut. Ini lambang dan bilangan-bilangannya. Ini ada 1.250.
Ada 1,000, kemudian yang terakhir ada 2,500. Kira-kira bilangan pertama 1,250 dibaca berapa? 1.250 atau 2.500 atau 1.000? Yang mana? Ya, pintar sekali. 1,250 dibaca 1.250. Kemudian 1,000 dibaca? Iya, pintar dibaca 1.000. Dan bilangan yang terakhir 2,500 dibaca 2.500. Seperti itu, paham? Pasti paham ya? Baik, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini ada aturan nilai tempat. Contohnya kita punya bilangan 1,253. Dibacakan 1.253. Di sini ada tabel seperti ini. Ribuan ditempati oleh angka berapa di sini? 1, 2, 5, atau 3? Iya, ditempati oleh angka 1. Makanya di sini digambarkan dengan balok sebanyak 1 seperti ini ya. Ini tuh kalau kalian hitung jumlahnya benar-benar ada 1.000 di gambar ini. Kita cek penjelasannya. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1.000. Sekarang tempat ratusan ditempati oleh angka berapa? 2, 5, atau 3? Iya, ditempati oleh angka 2. Makanya digambarkan ini sebanyak 2. Dan di setiap gambar warna biru ini berjumlah 100. Makanya kalau di total ada 200. Kita cek ya penjelasannya. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Sekarang tempat puluhan ditempati oleh angka berapa? 5 atau 3? Iya, ditempati oleh angka 5. Makanya di sini digambarkan dengan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan setiap gambar ini ada 10 ya. Ada 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya kalau kita punya 5 gambar seperti ini akan bernilai 50. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan sekarang tempat satuan ditempati oleh angka terakhir. Angka 3 berada di tempat satuan ya. Angka 3 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 3. Makanya bilangan 1,253 kita baca dengan 1.253. Seperti itu ya, paham? Ya, kalau paham kita lanjutkan. Sekarang ayo mencoba. Ini kita punya bilangan 4,250. Dibaca titik-titik dan kita harus melengkapi tabel ini. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kita mulai dari tempat ribuan. Ditempati oleh angka berapa? Angka 4, 2, 5, atau 0? Iya, betul. Tempat ribuan ditempati oleh angka 4. Tempat ribuan itu di sini. Kemudian sekarang tempat ratusan ditempati oleh angka berapa? 2, 5, atau 0? Angka berapa? Iya, tempat ratusan ditempati oleh angka 2. Di sini ya letak ratusan itu. Kemudian sekarang kita pindah ke tempat puluhan ditempati oleh angka berapa? 5 atau 0? Iya, pintar. Tempat puluhan ditempati oleh angka 5 di sini. Tempat puluhan itu. Kemudian sekarang tempat satuan ditempati oleh angka angka 0. Makanya dari sini bilangan 4,250 kita baca dengan 4.250. Paham? Ya, paham kan? Kalau paham kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Titik-titik-titik dibaca 7.321.
Nah, kita sama disuruh melengkapi tabel di bawah ini. Tempat ribuan ini, kata-kata ribu kita cari. 7.000. Nah, berarti tempat ribuan ditempati oleh angka? Iya, ditempati oleh angka 7. Sekarang tempat ratusan kita cari ya. 300. Oh, ini 300. Berarti tempat ratusan ditempati oleh angka 3. Sekarang tempat puluhan kita cari ya. Kata-kata puluh lah ini. 20. Berarti tempat puluhan ditempati oleh angka 2. Ya, pintar. Sekarang tempat satuan ditempati oleh angka berapa ini? Iya, ini loh. Angka 1. Makanya kita tuliskan 7.321 dengan angka 7.321 ya. Tinggal kita tuliskan saja angka yang ada di tabel. Kita pindahkan jadi seperti ini ya. 7.321 ya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Titik, titik, titik dibaca titik, titik. Di sini sudah ada angka-angka. Di sini sudah ada ribuan ditempati oleh angka 2, ratusan ditempati oleh angka 0, puluhan ditempati oleh angka 0 juga, dan satuan ditempati oleh angka 0. Kemudian tinggal kita pindahkan menjadi bilangan 2.000. Seperti itu ya, kita tuliskan dulu. 2.000. Ribuannya kan angka 2, kita tulis 2. Kemudian ini nolnya ada 1, 2, 3. Tinggal kita pindahkan, berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi kan 2.000 dibaca dengan? Iya, dibaca dengan 2.000 ya anak-anak. Ya, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini ada tugas rumah untuk hari ini. Kita baca dari soal yang pertama. Berdasarkan gambar berikut, lengkapilah tabel di bawah ini. Ini gambar apa? Iya, ada gambar seorang anak sedang memberi makan ayam. Di gambar ini ada 3 ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kalian tuliskan di tabel. Kemudian kalian buktikan kegiatan pada gambar yang menunjukkan ciri-ciri tersebut. Seperti contoh di slide awal yang sudah kita bahas tadi. Kemudian soal nomor 2. Tentukan pola irama lagu Anak Ayam bait kedua dan ketiga. Kalian tadi kan sudah dibahas tentang pola irama lagu Anak Ayam bait pertama. Dan nanti kalian mengerjakannya seperti itu. Tapi di sini kalian harus mencari pola irama bait kedua dan ketiga. Kemudian soal yang nomor 3, ini ada peternakan, nama-nama peternakan, dan ada jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Berdasarkan tabel di samping, tentukan urutan peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit hingga paling banyak. Kemudian soal yang nomor 4. Pasangkanlah nama bilangan dengan lambang yang sesuai. Misal kita ambil contoh yang 9.230. Nah, ini kira-kira dibaca dengan 3.605 atau 8.500 atau 9.230. Yang mana? Misal jawabannya ternyata 9.230 itu dibaca 3.605. Makanya kita hubungkan dengan sini gitu ya. Nanti kalau jawabannya yang bawah berarti dihubungkan dengan yang bawah. Kalau jawabannya yang tengah berarti dihubungkan dengan yang tengah. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Tulislah bilangan pada tabel nilai tempat yang sesuai. Nah, kita punya soal yang A, 2.916 dibaca titik, titik, titik. Nanti kalian juga harus melengkapi tabel ini seperti contoh yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Kemudian soal nomor 5 yang B. Titik, titik, titik dibaca titik, titik. Di sini sudah ada
Angka-angka di tabelnya tinggal kalian ganti dan kalian jawab dengan baik ya. Dan soal yang C, titik, 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 dibaca 3750. Kalian pasti bisa ya, harus bisa. Untuk itu nanti tugasnya ditulis di buku tematik. Tulisannya harus rapi ya, dan selamat mengerjakan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.